diisi oleh Oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Aminah Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Aminah, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Aminah diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Aminah mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Sauka. Merespons pertanyaan Aminah, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Aminah kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. Bangsat. Tolong banget sih. Ini perasaan hati seorang ibu. Kamu tolong jujur. Jujur yang sejujur-jujur. Kamu tadi menggambarkan bahwa kamu tuh kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek, bajunya utuh. Kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur. Jujur. Ya, saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di tempat di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur, saya minta jujur, biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur, tolong biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, gue nanya tapi ini nggak kasih kesempatan ngomong. Belok saya tetap berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Saoka itu. Terus untuk penikaman saya tikam dia benar-benar dari atas itu ibu karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Ya, cukup ya. Bangsat. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Saoka, Kota Sorong, Papua Barat Daya, menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Saoka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum
terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada III yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Nah, ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu bertiga, langsung cara mengalir kamu Langsung kami diajak sama kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Jadi mereka kalau dari korban mau di Gimana sih, Tan? Biar dia bikin Mama cuma mau datang aja. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 orang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Amina Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Amina, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Amina diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Amina mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Sauka. Merespons pertanyaan Amina, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Amina kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Amina merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Sauka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Amina menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. Bangsat. Tolong ini perasaan hati seorang ibu. Kamu tolong jujur yang sejujur-jujurnya. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu aku ya itu kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek, bajunya utuh, kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur. Biar saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang, karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di tempat di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur, saya minta jujur, biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur, tolong biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, gue nanya, tapi ini nggak dikasih kesempatan ngomong. Saya tetap berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Sauka itu. Terus untuk penikaman saya tikam dia benar-benar dari atas itu, ibu, karena saya takut sendiri, saya khawatir, takut dia laporkan saya ke kedinasan, ibu. Tidak ada hal-hal yang lain, ibu, tidak ada pertemuan apapun, itu tidak ada. Cuma baru pertama kali kejadian itu
Dan setelah saya lakukan itu, saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Kenapa harus takut? Sudah Bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Oke, cukup ya. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Saoka, Kota Sorong, Papua Barat Daya, menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka, Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Saoka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Tidak ada komputer. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu bertiga, langsung secara mengalir kamu Langsung kami diajak sama kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Dan menyampaikan kalau dari korban mau di Gimana sih Tan? Biar dia bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 Sorong menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Aminah Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Aminah, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Aminah diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Aminah mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Saoka. Merespons pertanyaan Aminah, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Aminah kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang.
Tolong. Ini perasaan hati seorang istri. Kamu tolong jujur. Jujur yang sejujur-jujurnya. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu tusuk dia itu kasih kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek, bajunya utuh. Kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur. Jujur. Ya saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur. Tolong jujur, saya minta jujur. Biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur tolong, biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, gue nanya tapi nggak dikasih kesempatan ngomong. Belok saya tetap berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Sawoga itu. Terus untuk penikaman saya tikam dia benar-benar dari atas itu ibu karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Sudah Bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Ya. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Saoka, Kota Sorong, Papua Barat Daya menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Saoka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu bertiga, langsung secara mengalir kamu Langsung kami diajak sama kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Jadi kalau dari korban mau di Di mana sih Tan? Lihat dia bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 Sorong menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku.
Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Aminah Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Aminah, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Aminah diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Aminah mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Sauka. Merespons pertanyaan Aminah, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Aminah kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. Bangsat. Tolong ini perasaan hati seorang ibu. Kamu tolong jujur yang sejujur-jujur. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu tuh aku ya itu kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek, bajunya utuh, kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur. Yang saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di tempat di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur, saya minta jujur, biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur tolong, biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, ibu nanya, tapi nggak dikasih kesempatan ngomong. Kita belok saat kita berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Saoka itu. Terus untuk penikaman, saya tikam dia benar-benar dari atas itu ibu, karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada. Cuma baru pertama kali kejadian itu, dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Sudah bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Bangsat. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Saoka, Kota Sorong, Papua Barat Daya menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Saoka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat.
Sengaja dia setan. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Mati manusia di Wartawan. setan. Tidak ada komputer. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu ketemu bertiga, langsung secara mengalir kamu langsung jelaskan. kami diajak sama Kanan ke Mes Kelewang, dari SL menuju ke Mes Kelewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Dan menyampaikan kalau dari korban mau di Di mana setan? Biar dia bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 orang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Aminah Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Aminah, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Aminah diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Aminah mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Sauka. Merespons pertanyaan Aminah, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Aminah kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. Bangsat. Tolong ini perasaan hati seorang ibu. Ini tolong jujur yang sejujur-jujurnya. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu tempat punya itu. Kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek, bajunya utuh? Kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur. Yang saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang, karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur, saya minta jujur, biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur, tolong biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, gue nanya, tapi ini nggak dikasih kesempatan ngomong. belok saya tetap berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Saoka itu. Terus untuk penikaman saya tikam dia benar-benar dari atas itu ibu, karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu. Dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Sudah Bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Oke, cukup ya. Bangsat.
Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Saoka, Kota Sorong, Papua Barat Daya, menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka, Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Saoka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu ketemu bertiga, langsung secara mengalir kamu Langsung kami diajak sama kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Jadi kalau dari korban mau di Gimana sih, Tan? Biar dia bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 Sorong menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Amina Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Amina, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Amina diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Amina mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Saoka. Merespons pertanyaan Amina, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Amina kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Amina merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Amina menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. bangsat.
Tolong jawab. Ini perasaan hati orang Indonesia. Kamu tolong jujur. Jujur yang sejujur-jujur. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu taat ya itu kasih kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek, bajunya utuh. Kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur. Jujur. Yang saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di tempat di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur. Tolong jujur, saya minta jujur. Biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur tolong, biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, gue nanya, tapi ini nggak dikasih kesempatan ngomong. Belok saya tetap berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Sauga itu. Terus untuk penikaman saya tikam dia benar-benar dari atas ibu karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Sudah Bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Ya, sudah ya. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Sauka, Kota Sorong, Papua Barat Daya menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Sauka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Tidak ada komputer. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu ketemu bertiga, langsung secara mengalir kamu Langsung diajak sama kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Dan menyampaikan kalau dari korban mau di Gimana sih, Tan? Biar dia bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 Sorong menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatan ini juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku.
Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Aminah Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Aminah, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Aminah diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Aminah mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Sauka. Merespons pertanyaan Aminah, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Aminah kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Sauka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. Bangsat. Tolong jawab ini perasaan seorang ibu, tolong jujur yang sejujur-jujur. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu tuh aku ya itu kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek, bajunya utuh, kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi, kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur yang saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang, karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di tempat itu, di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ? Tolong jujur, saya minta jujur, biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu, ada penolakan dari dia. Kamu jujur, tolong biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya, biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, gue nanya, tapi ini nggak dikasih kesempatan ngomong. Belok, saya tetap berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Sauka itu. Terus untuk penikaman, saya tikam dia benar-benar dari atas itu, ibu, karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan, ibu. Tidak ada hal-hal yang lain, ibu, tidak ada pertemuan apapun, itu tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu, dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia, ibu. Itu, ibu. Kenapa harus takut? Sudah, Bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Ya. Bangsat. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Sauka, Kota Sorong, Papua Barat Daya, menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka, Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Sauka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat.
mereka dia Bah, itu ada wartawan dalam tuh. masih manusia di Wartawan. setan. Tidak ada komputer. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu ketemu bertiga, langsung secara mengalir kamu Langsung kami diajak sama kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Dan menyampaikan kalau dari korban mau di Di mana setan? Biar dia bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 orang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Aminah Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Aminah, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Aminah diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Aminah mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Sauka. Merespons pertanyaan Aminah, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Aminah kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Sauka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. Bangsat. Tolong banget ini perasaan hati seorang ibu. Kamu tolong jujur yang sejujur-jujurnya. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu tuh aku ya kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek, bajunya utuh, kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur yang saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di tempat itu di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur, saya minta jujur biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur, tolong biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, ibu nanya, tapi ini nggak dikasih kesempatan ngomong. belok saat kita berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Sauka itu. Terus untuk penikaman saya tikam dia benar-benar dari atas itu ibu karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Udah Bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Ya, cukup ya.
Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Sauka, Kota Sorong, Papua Barat Daya, menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka, Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Sauka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu ketemu bertiga, langsung secara mengalir kamu jelaskan. Kami diajak sama Kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Dan menyampaikan kalau dari korban mau di Gimana sih, Tan? Biar dia bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 Sorong menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Amina Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Amina, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Amina diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Amina mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Sauka. Merespons pertanyaan Amina, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Amina kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Amina merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Sauka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Amina menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. Bangsat.
Tolong jawab. Ini perasaan hati seorang ibu. Ini tolong jujur. Jujur yang sejujur-jujur. Kamu tadi menggambar bahwa kamu tuh ya itu kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek, bajunya utuh, kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur. Jujur. Ya saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di tempat di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur. Tolong jujur, saya minta jujur. Biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur, tolong. Biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya jelas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, gue nanya, tapi ini nggak kasih kesempatan ngomong. Belok saya tetap berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Sawoga itu. Terus untuk penikaman saya tikam dia benar-benar dari atas itu ibu karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Sudah nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Jadi cukup ya. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Saoka, Kota Sorong, Papua Barat Daya menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Saoka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu bertiga, langsung secara mengalir kamu diajak sama kanan ke Mes Lewang, dari SL menuju ke Mes Lewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Dan menyampaikan kalau dari korban mau di Gimana sih Tan? Biar dia bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 Sorong menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku.
Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Aminah Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Aminah, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Aminah diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Aminah mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Sauka. Merespons pertanyaan Aminah, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Aminah kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Sauka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. Bangsat. Tolong jawab. Ini persoalan hati orang ini. Kamu tolong jujur. Jujur yang sejujur-jujur. Kamu tadi menggambarkan bahwa kamu tuh aku ya itu. Kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek? Bajunya utuh. Kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur. Jujur. Yang saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur. Tolong jujur, saya minta jujur. Biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur, tolong biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, ibu nanya, dan ini nggak dikasih kesempatan ngomong. Belok saya tetap berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Sauka itu. Terus untuk penikaman saya tikam dia benar-benar dari atas itu ibu karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada. Cuma baru pertama kali kejadian itu dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Sudah Bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Ya, cukup ya. Bangsat. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Sauka, Kota Sorong, Papua Barat Daya menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala pontos ini juga diborgol. Tersangka, Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Sauka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat.
Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Mati manusia di Wartawan. tidak ada komputer. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu ketemu bertiga, langsung secara mengalir kamu langsung kami diajak sama kanan ke Mes Kelewang, dari SL menuju ke Mes Kelewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Jadi mereka sudah bawa dari korban mau di Gimana sih Tan? Biar jangan bikin mama cuma mau datang ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 orang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Aminah Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Aminah, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Aminah diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Aminah mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Sauka. Merespons pertanyaan Aminah, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Aminah kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Sauka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. Bangsat. Tolong jujur yang sejujur-jujurnya. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu tuh aku ya kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek, bajunya utuh, kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur. Ya saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di tempat di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur, saya minta jujur, biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur tolong, biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, gue nanya tapi nggak dikasih kesempatan ngomong. Saya tetap berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Sauka itu. Terus untuk penikaman saya tikam dia benar-benar dari atas itu ibu, karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada. Cuma baru pertama kali kejadian itu, dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Sudah Bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Ya, cukup ya. Bangsat. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Sauka, Kota Sorong, Papua Barat Daya, menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye.
Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah pantai Saoka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Tidak ada komputer. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu ketemu bertiga, langsung secara mengalir kamu Langsung kami diajak sama kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Dan menyampaikan kalau dari korban mau di Gimana sih, Tan? Biar dia bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 orang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Aminah Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Aminah, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Aminah diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Aminah mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Saoka. Merespons pertanyaan Aminah, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Aminah kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. bangsat. Tolong jawab. Ini perasaan hati seorang ibu. Kamu tolong jujur. Jujur yang sejujur-jujurnya. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu tusuk dia itu kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek, bajunya utuh. Kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur. Jujur. Ya, saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang karena
Saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di tempat di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur. Tolong jujur, saya minta jujur. Biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur, tolong, biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya, biar saya jelas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, ibu nanya, tapi nggak dikasih kesempatan ngomong. Belok saya tetap berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Sauga itu. Terus untuk penikaman saya tikam dia benar-benar dari atas itu ibu, karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu. Dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Udah Bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Ya, cukup ya. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Sauka, Kota Sorong, Papua Barat Daya menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Sauka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu bertiga, langsung secara mengalir kamu Langsung kami diajak sama kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Dan menyampaikan kalau dari korban mau di Gimana sih Tan? Biar dia bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 Sorong menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Aminah Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Aminah, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Aminah diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Aminah mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Sauka. Merespons pertanyaan Aminah, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL
karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Aminah kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. Bangsat. Tolong jawab. Ini perasaan hati seorang ibu. Kamu tolong jujur. Jujur yang sejujur-jujurnya. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu tak punya itu kasih kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek, bajunya utuh. Kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur. Jujur. Yang saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di tempat di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur. Tolong jujur, saya minta jujur. Biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur, tolong biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, gue nanya tapi ini nggak dikasih kesempatan ngomong. Belok saya tetap berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Saoka itu. Terus untuk penikaman saya tikam dia benar-benar dari atas itu ibu karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Udah Bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Ya, cukup ya. Bangsat. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Saoka, Kota Sorong, Papua Barat Daya menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Saoka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Kuarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Kuarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu bertiga, langsung secara mengalir kamu Langsung kami diajak sama kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak.
Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Dan menyampaikan kalau dari korban mau di Gimana sih Tan? Biar dia bikin mama cuma mau datang ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 orang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Aminah Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Aminah, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Aminah diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Aminah mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Sauka. Merespons pertanyaan Aminah, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Aminah kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Sauka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. bangsat. Tolong banget ini perasaan hati seorang ibu. Kamu tolong jujur yang saya pikir jujur. Kamu tadi menggambar bahwa kamu tuh kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek, bajunya utuh, kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur. Yang saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur, saya minta jujur biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur, tolong biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, ibu nanya, tapi ini nggak kasih kesempatan ngomong. Belok saya tetap berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Sauga itu. Terus untuk penikaman saya tikam dia benar-benar dari atas itu ibu karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Sudah bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Ya, sudah ya. Bangsat. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Sauka, Kota Sorong, Papua Barat Daya menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Sauka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh.
Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Tidak ada komputer. Bang, dia sudah masuk abang. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu bertempur 3, langsung secara mengalir kamu Langsung jelaskan. kami diajak sama Kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. dan menyampaikan kalau dari korban mau di Gimana sih Tan? Biar dia bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 orang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Aminah Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Aminah, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Aminah diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Aminah mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Sauka. Merespons pertanyaan Aminah, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Aminah kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. Bangsat. Tolong ini tolong jujur yang sejujur-jujurnya. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu tutup ya itu kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek, bajunya utuh, kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur yang saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang, karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur, saya minta jujur, biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur, tolong biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya puas.
Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, gue nanya tapi ini nggak dikasih kesempatan ngomong. Kita belok, saya tetap berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Sauga itu. Terus untuk penikaman saya tikam dia benar-benar dari atas ibu karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Kenapa harus takut? Udah Bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Oke, cukup ya. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Sauka, Kota Sorong, Papua Barat Daya menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Sauka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu bertiga, langsung secara mengalir kamu Langsung kami diajak sama Kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Dan menyampaikan kalau dari korban mau di Gimana sih, Tan? Biar dia bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 Sorong menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Aminah Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Aminah, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Aminah diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Aminah mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Sauka. Merespons pertanyaan Aminah, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Aminah kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Sauka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak.
Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. Tolong jawab. Ini perasaan hati seorang ibu. Ini tolong jujur. Jujur yang sejujur-jujur. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu tusuk dia itu. Kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek? Bajunya utuh. Kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur. Jujur. Ya saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur. Tolong jujur, saya minta jujur. Biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur, tolong biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, gue nanya, tapi ini nggak dikasih kesempatan ngomong. Belok saat kita berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Saoga itu. Terus untuk penikaman saya tikam dia benar-benar dari atas ibu karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Udah Bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Oke, cukup ya. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Saoka, Kota Sorong, Papua Barat Daya, menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Saoka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Tidak ada komputer. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu ketemu bertiga, langsung secara mengalir kamu Langsung kami diajak sama Kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Jadi kalau dari korban mau di Gimana sih Tan? Biar dia bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski.
Lantamal 14 Sorong menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Amina Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Amina, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Amina diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Amina mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Sauka. Merespons pertanyaan Amina, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Amina kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Amina merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Amina menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. Bangsat. Tolong jawab. Ini tolong jujur. Jujur yang sepikir jujur. Kamu tadi seragakan bahwa kamu tuh aku ya itu. Kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek? Bajunya utuh. Kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur. Jujur. Ya saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di tempat di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur. Tolong jujur, saya minta jujur. Biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur, tolong biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, ibu nanya, tapi ini nggak dikasih kesempatan ngomong. Belok, saya tetap berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Sauka itu. Terus untuk penikaman, saya tikam dia benar-benar dari atas itu ibu, karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu, dan setelah saya lakukan itu, saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Sudah Bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Ya, Bangsat. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Saoka, Kota Sorong, Papua Barat Daya, menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka, Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Saoka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis.
Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu ketemu bertiga, langsung secara mengalir kamu langsung kami diajak sama kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Dan menyampaikan kalau dari korban mau di Gimana sih, Tan? Biar dia bikin mama cuma mau datang ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 orang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Aminah Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Aminah, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Aminah diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Aminah mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Sauka. Merespons pertanyaan Aminah, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Aminah kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Sauka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. Bangsat. Tolong jujur yang sejujur-jujur. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu tuh aku ya itu. Kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek, bajunya utuh? Kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur. Yang saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di tempat di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur, saya minta jujur, biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur tolong, biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, gue nanya, tapi ini nggak dikasih kesempatan ngomong. Saya tetap berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Sauka itu. Terus untuk
penikaman, saya tikam dia benar-benar dari atas itu ibu, karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu, dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Kenapa harus takut? Sudah Bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Ya, cukup ya. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Saoka, Kota Sorong, Papua Barat Daya menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka, Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Saoka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu bertempur 3, langsung secara mengalir kamu Kami diajak sama kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Jadi kalau dari korban mau di Gimana sih, Tan? Biar dia bikin mama cuma udah tahu ya. Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Aminah Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Aminah, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Aminah diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Aminah mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Saoka. Merespons pertanyaan Aminah, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Aminah kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. Bangsat.
Tolong. Ini perasaan hati orang Indonesia. Kamu tolong jujur. Jujur yang sejujur-jujurnya. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu tuh aku ya itu kasih kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek, bajunya utuh. Kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur. Jujur. Yang saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di tempat di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur. Tolong jujur, saya minta jujur. Biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur tolong, biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, gue nanya, tapi ini nggak dikasih kesempatan ngomong. Belok saya tetap berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Sauga itu. Terus untuk penikaman saya tikam dia benar-benar dari atas itu ibu karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Udah Bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Oke, ya. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Sauka, Kota Sorong, Papua Barat Daya, menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka, Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Sauka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Kuarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Kuarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu bertiga, langsung secara mengalir kamu Langsung kami diajak sama kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Dan menyampaikan bahwa dari korban mau di Gimana sih Tan? Biar dia bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 Sorong menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku.
Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Aminah Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Aminah, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Aminah diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Aminah mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Sauka. Merespons pertanyaan Aminah, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Aminah kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Sauka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. Bangsat. Tolong banget. Ini perasaan hati orang Indonesia. Kamu tolong jujur. Jujur yang sejujur-jujur. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu tusuk dia itu. Kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek? Bajunya utuh. Kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur. Jujur. Ya, saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur. Tolong jujur, saya minta jujur. Biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur, tolong biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, gue nanya, tapi ini nggak dikasih kesempatan ngomong. Belok saat kita berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Sauka itu. Terus untuk penikaman saya tikam dia benar-benar dari atas itu ibu karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Sudah Bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Oke, cukup ya. Bangsat. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Sauka, Kota Sorong, Papua Barat Daya menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Sauka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat.
Bukan saja dia setan. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Mati manusia di Wartawan. tidak ada komputer. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu bertempur 3, langsung secara mengalir kamu langsung kami diajak sama kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. dan menyampaikan kalau dari korban mau di Gimana setan? Biar dia bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 orang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Amina Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Amina, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Amina diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Amina mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Sauka. Merespons pertanyaan Amina, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Amina kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Amina merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Amina menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. bangsat. Tolong ini kan saya hati orang ini tolong jujur yang sejujur-jujurnya. Kamu tadi saya gambar bahwa kamu tak punya itu kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek, bajunya utuh, kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur biar saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang, karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di tempat di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur, saya minta jujur, biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur, tolong biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, gue nanya tapi ini nggak dikasih kesempatan ngomong. Belok saya tetap berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Saoka itu. Terus untuk penikaman saya tikam dia benar-benar dari atas itu ibu, karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu. Dan setelah saya lakukan itu, saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Udah Bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Oke, cukup ya. Bangsat.
Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Saoka, Kota Sorong, Papua Barat Daya, menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala pontos ini juga diborgol. Tersangka, Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Saoka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu bertempur 3, langsung secara mengalir kamu Langsung kami diajak sama kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Jadi mereka sudah bawa dari korban mau di Gimana sih, Tan? Biar dia bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 Sorong menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Amina Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Amina, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Amina diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Amina mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Saoka. Merespons pertanyaan Amina, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Amina kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Amina merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Amina menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. bangsat.
Tolong jawab. Ini kalau saya harus seorang Indonesia, kamu tolong jujur. Jujur yang sejujur-jujurnya. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu tuh aku ya itu kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek, bajunya utuh, kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur, jujur. Yang saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur. Tolong jujur, saya minta jujur. Biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur, tolong, biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya, biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, ibu nanya, tapi ini nggak dikasih kesempatan ngomong. Belok, saya tetap berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Sawoga itu. Terus untuk penikaman saya tikam dia benar-benar dari atas ibu karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Sudah Bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Ya, cukup ya. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Saoka, Kota Sorong, Papua Barat Daya menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Saoka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Tidak ada komputer. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu berkumpul bertiga, langsung secara mengalir kamu Kami diajak sama kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Jadi mereka kalau dari korban mau di Gimana sih, Tan? Biar dia bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 Sorong menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku.
Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Aminah Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Aminah, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Aminah diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Aminah mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Sauka. Merespons pertanyaan Aminah, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Aminah kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Sauka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. Bangsat. Tolong ini tolong jujur yang sejujur-jujurnya. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu tuh ya kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek, bajunya utuh, kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur. Ya, saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di tempat di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur, saya minta jujur, biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur tolong, biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, gue nanya, dan ini nggak dikasih kesempatan ngomong. Saya tetap berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Sauka itu. Terus untuk penikaman saya tikam dia benar-benar dari atas ibu karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Sudah Bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Ya, sebentar. Bangsat. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Sauka, Kota Sorong, Papua Barat Daya menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka, Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Sauka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat.
Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu gembur 3, langsung secara mengalir kamu langsung kami diajak sama Kanan ke Mes Kelewang, dari SL menuju ke Mes Kelewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Dan menyampaikan kalau dari korban mau di Gimana sih Tan? Biar dia bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 orang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Aminah Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Aminah, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Aminah diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Aminah mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Sauka. Merespons pertanyaan Aminah, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Aminah kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. Bangsat. Tolong ini perasaan hati seorang Indonesia. Kamu tolong jujur yang sejujur-jujur. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu tak punya itu. Kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek, bajunya utuh? Kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur. Yang saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang, karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di tempat di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ? Tolong jujur, saya minta jujur, biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur, tolong biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, gue nanya, tapi ini nggak dikasih kesempatan ngomong. belok, saya tetap berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Sawoka itu. Terus untuk penikaman saya tikam dia benar-benar dari atas itu, ibu, karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan, ibu. Tidak ada hal-hal yang lain, ibu, tidak ada pertemuan apapun, itu tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu. Dan setelah saya lakukan itu, saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia, ibu. Itu, ibu. Kenapa harus takut? Sudah Bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Ya, cukup ya. Bangsat.
Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Saoka, Kota Sorong, Papua Barat Daya, menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka, Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Saoka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu ketemu bertiga, langsung secara mengalir kamu Langsung kami diajak sama kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Jadi kalau dari korban mau di Gimana sih, Tan? Biar dia bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 Sorong menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Aminah Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Aminah, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Aminah diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Aminah mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Saoka. Merespons pertanyaan Aminah, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Aminah kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. Bangsat. Tolong jawab. Ini perasaan hati orang ini tolong jujur. Jujur yang sejujur-jujurnya. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu sebenarnya
Kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek? Bajunya utuh. Kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur. Jujur. Ya saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di tempat itu, di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayat dulu di situ. Tolong jujur. Tolong jujur, saya minta jujur. Biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur tolong, biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, ibu nanya, tapi ini nggak dikasih kesempatan ngomong. Belok saya tetap berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Saoga itu. Terus untuk penikaman saya tikam dia benar-benar dari atas itu ibu karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Kenapa harus takut? Sudah Bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Ya, cukup ya. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Saoka, Kota Sorong, Papua Barat Daya menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Saoka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu bertiga, langsung secara mengalir kamu Langsung kami diajak sama kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Dan mereka kalau dari korban mau di Di mana sih Tan? Biar dia bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 Sorong menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Aminah Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Aminah, karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya, saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang.
Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. Tolong ini perasaan hati seorang ibu. Kamu tolong jujur yang sejujur-jujurnya. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu tak punya itu kasih kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek, bajunya utuh, kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur. Yang saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang, karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur, saya minta jujur, biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur, tolong biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, ibu nanya, tapi ini nggak kasih kesempatan ngomong. Belok saya tetap berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Sawoga itu. Terus untuk penikaman saya tikam dia benar-benar dari atas itu ibu, karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu, dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Udah Bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Oke, cukup ya. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Saoka, Kota Sorong, Papua Barat Daya, menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Saoka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu bertiga, langsung secara mengalir kamu Langsung kami diajak sama kanan ke Mes Lewang, dari SL menuju ke Mes Lewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Dan menyampaikan kalau dari korban mau di Di mana sih Tan? Biar dia bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski.
Lantamal 14 Sorong menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Amina Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Amina, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Amina diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Amina mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Sauka. Merespons pertanyaan Amina, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Amina kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Amina merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Amina menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. Bangsat. Tolong banget ini hati orang ini tolong jujur yang sejujur-jujur. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu tuh aku ya itu kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek, bajunya utuh, kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi, kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur yang saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang, karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur, saya minta jujur biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu, ada penolakan dari dia. Kamu jujur, tolong biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya, biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, gue nanya, tapi ini nggak dikasih kesempatan ngomong. Belok, saya tetap berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Sauka itu. Terus untuk penikaman, saya tikam dia benar-benar dari atas ibu karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu, dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Sudah Bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Ya, cukup ya. Bangsat. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Saoka, Kota Sorong, Papua Barat Daya, menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Saoka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis.
Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu bertiga, langsung secara mengalir kamu langsung kami diajak sama kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Dan menyampaikan kalau dari korban mau di Gimana sih, Tan? Biar jangan bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 orang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Aminah Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Aminah, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Aminah diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Aminah mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Sauka. Merespons pertanyaan Aminah, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Aminah kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Sauka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. bangsat. Tolong jujur ini sejujur-jujurnya. Kamu tadi seragam bahwa kamu tuh pria itu meskipun kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek, bajunya utuh, kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur. Ya saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur, saya minta jujur biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur tolong, biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, gue nanya tapi ini nggak dikasih kesempatan ngomong. Saya tetap berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Sauka itu. Terus untuk
penikaman, saya tikam dia benar-benar dari atas itu ibu, karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu, dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Kenapa harus takut? Sudah Bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Ya, cukup ya. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Saoka, Kota Sorong, Papua Barat Daya, menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka, Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Saoka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Tidak ada komputer. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu ketemu bertiga, langsung secara mengalir kamu Langsung kami diajak sama kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Jadi kalau dari korban mau di Gimana sih, Tan? Biar dia bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 Sorong menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Aminah Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Aminah, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Aminah diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Aminah mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Saoka. Merespons pertanyaan Aminah, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Aminah kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang.
Bangsat. Tolong ini tolong jujur yang sejujur-jujurnya. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu tuh aku ya itu kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek, bajunya utuh, kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur ya, saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang, karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur, saya minta jujur, biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur, tolong biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, ibu nanya, tapi ini nggak dikasih kesempatan ngomong. Belok saya tetap berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Saoka itu. Terus untuk penikaman saya tikam dia benar-benar dari atas itu ibu, karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu. Dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Sudah bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Ya, cukup ya. Bangsat. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di pantai Saoka, Kota Sorong, Papua Barat Daya, menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka, Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah pantai Saoka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Tidak ada komputer. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu ketemu bertiga, langsung secara mengalir kamu Langsung kami diajak sama kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Lantamal 14 Sorong menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Aminah Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Aminah, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Aminah diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian.
Aminah mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Sauka. Merespons pertanyaan Aminah, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Aminah kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Sauka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. Bangsat. Tolong ini tolong jujur yang sejujur-jujurnya. Kamu tadi seragakan bahwa kamu tuh kuliah itu kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek, bajunya utuh, kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur yang saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang, karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur, saya minta jujur, biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur, tolong, biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, ibu nanya, tapi ini nggak dikasih kesempatan ngomong. Belok saya tetap berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Sauka itu. Terus untuk penikaman saya tikam dia benar-benar dari atas itu ibu, karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu, dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Sudah bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Ya, cukup ya. Bangsat. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Sauka, Kota Sorong, Papua Barat Daya menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Sauka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Tidak ada komputer.
Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu ketemu bertiga, langsung secara mengalir kamu Langsung kami diajak sama kanan ke Mes Kelewang, dari SL menuju ke Mes Kelewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Dan disampaikan kalau dari korban mau di Gimana sih Tan? Biar dia bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 orang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Aminah Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Aminah, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Aminah diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Aminah mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Sauka. Merespons pertanyaan Aminah, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Aminah kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. Bangsat. Tolong jujur yang sejujur-jujurnya. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu tak kuliah itu. Kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek, bajunya utuh? Kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur. Jujur, yang saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang, karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di tempat itu, di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ? Tolong jujur, saya minta jujur, biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur, tolong, biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, gue nanya, tapi ini nggak kasih kesempatan ngomong. belok saya tetap berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Saoka itu. Terus untuk penikaman saya tikam dia benar-benar dari atas itu ibu, karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu. Dan setelah saya lakukan itu, saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Nanti ini panjang tuh pemeriksaan itu nanti. Ya, sini ya. Bangsat. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Saoka, Kota Sorong, Papua Barat Daya, menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol.
Tersangka Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah pantai Saoka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu bertiga, langsung secara mengalir kamu jelaskan. Diajak sama Kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Dan disampaikan kalau dari korban mau di Gimana sih Tan? Biar dia bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 orang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Aminah Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Aminah, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Aminah diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Aminah mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Saoka. Merespons pertanyaan Aminah, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Aminah kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. bangsat. Tolong banget ini perasaan hati seorang Indonesia. Kamu tolong jujur yang sejujur-jujur. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu tutup punya itu kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek, bajunya utuh, kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur. Yang saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang karena
Saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di tempat di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur. Tolong jujur, saya minta jujur. Biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur, tolong, biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya, biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, ibu nanya, tapi ini nggak kasih kesempatan ngomong. Belok saat kita berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Saoga itu. Terus untuk penikaman saya tikam dia benar-benar dari atas itu ibu, karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu, dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Sudah Bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Bangsat. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Saoka, Kota Sorong, Papua Barat Daya, menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Saoka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Tidak ada Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu bertiga, langsung secara mengalir kamu Langsung kami diajak sama kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Jadi mereka kalau dari korban mau di Di mana sih Tan? Biar dia bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 Sorong menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Amina Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Amina, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Amina diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Amina mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Saoka. Merespons pertanyaan Amina, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL
karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Aminah kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. Bangsat. Tolong banget. Ini perasaan hati seorang ibu. Kamu tolong jujur. Jujur yang sepikir jujur. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu tusuk pria itu. Kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek? Bajunya utuh. Kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur. Jujur. Yang saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang, karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur, saya minta jujur, biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur, tolong biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, ibu nanya, tapi ini nggak kasih kesempatan ngomong. Belok saya tetap berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Saoka itu. Terus untuk penikaman saya tikam dia benar-benar dari atas itu ibu, karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu, dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Sudah Bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Oke, cukup ya. Bangsat. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Saoka, Kota Sorong, Papua Barat Daya menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Saoka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Tidak ada komputer. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu ketemu bertiga, langsung secara mengalir kamu diajak sama kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak.
Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Dan menyampaikan kalau dari korban mau di Gimana sih Tan? Biar dia bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 orang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Amina Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Amina, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Amina diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Amina mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Sauka. Merespons pertanyaan Amina, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Amina kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Amina merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Sauka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Amina menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. Bangsat. Tolong ini tolong jujur yang sejujur-jujur. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu tak punya itu. Kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek, bajunya utuh, kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur. Ya, saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di tempat di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur, saya minta jujur, biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur, tolong, biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, gue nanya, tapi ini nggak kasih kesempatan ngomong. belok saya tetap berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Sauka itu. Terus untuk penikaman saya tikam dia benar-benar dari atas itu ibu, karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu. Dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Sudah Bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Oke, cukup ya. Bangsat. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Sauka, Kota Sorong, Papua Barat Daya, menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala pontos ini juga diborgol. Tersangka, Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Sauka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh.
Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Tidak ada komputer. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu bertempur 3, langsung secara mengalir kamu kami diajak sama kanan ke Mes Lewang, dari SL menuju ke Mes Lewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. dan menyampaikan kalau dari korban mau di Di mana sih Tan? Biar dia bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 orang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Aminah Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Aminah, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Aminah diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Aminah mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Sauka. Merespons pertanyaan Aminah, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Aminah kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. bangsat. Tolong ini tolong jujur yang sejujur-jujurnya. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu tuh aku ya itu kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek, bajunya utuh, kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur. Ya, saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur, saya minta jujur, biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur tolong, biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya puas.
Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, ibu nanya, tapi ini nggak dikasih kesempatan ngomong. Belok saya tetap berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Saoka itu. Terus untuk penikaman saya tikam dia benar-benar dari atas itu ibu, karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu. Dan setelah saya lakukan itu, saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Kenapa harus takut? Sudah Bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Oke, sudah ya. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Saoka, Kota Sorong, Papua Barat Daya, menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka, Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Saoka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Tidak ada komputer. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu ketemu bertiga, langsung secara mengalir kamu Langsung kami diajak sama Kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Dan menyampaikan kalau dari korban mau di Gimana sih, Tan? Biar dia bikin mama cuma udah kali aja. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 Sorong menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Aminah Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Aminah, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Aminah diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Aminah mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Saoka. Merespons pertanyaan Aminah, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Aminah kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak.
Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. Bangsat. Tolong ini perasaan hati seorang ibu. Kamu tolong jujur nih, sejujur-jujur. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu tuh aku ya itu. Kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek, bajunya utuh? Kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur. Ya saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang, karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ? Tolong jujur, saya minta jujur, biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur, tolong biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, gue nanya tapi nggak kasih kesempatan ngomong. Belok saat kita berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Sawoka itu. Terus untuk penikaman saya tikam dia benar-benar dari atas itu ibu, karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu. Dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Sudah Bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Ya, cukup ya. Bangsat. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Saoka, Kota Sorong, Papua Barat Daya, menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Saoka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu ketemu bertiga, langsung secara mengalir kamu Langsung kami diajak sama Kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Jadi kalau dari korban mau di Gimana sih, Tan? Biar dia bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski.
Lantamal 14 orang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Aminah Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Aminah, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Aminah diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Aminah mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Sauka. Merespons pertanyaan Aminah, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Aminah kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. Bangsat. Tolong jawab. Ini tolong jujur yang sejujur-jujurnya. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu tuh aku ya itu kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek, bajunya utuh, kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur. Ya saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di tempat di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur, saya minta jujur, biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur, tolong biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, gue nanya, tapi nggak dikasih kesempatan ngomong. Belok saya tetap berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Saoka itu. Terus untuk penikaman saya tikam dia benar-benar dari atas itu ibu karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Sudah Bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Ya, cukup ya. Bangsat. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Saoka, Kota Sorong, Papua Barat Daya menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Saoka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis.
Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu bertiga, langsung secara mengalir kamu langsung kami diajak sama Kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Dan menyampaikan kalau dari korban mau di Di mana sih Tan? Biar dia bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 orang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Aminah Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Aminah, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Aminah diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Aminah mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Sauka. Merespons pertanyaan Aminah, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Aminah kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. Bangsat. Tolong banget ini perasaan hati seorang ibu. Kamu tolong jujur yang sejujur-jujurnya. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu tuh aku ya itu kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek, bajunya utuh, kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur. Ya saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di tempat di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur, saya minta jujur, biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur, tolong biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, ibu nanya tapi ini nggak kasih kesempatan ngomong. Saya tetap jalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Saoka itu. Terus untuk
penikaman, saya tikam dia benar-benar dari atas itu ibu, karena saya takut sendiri, saya khawatir, takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu, dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Kenapa harus takut? Sudah Bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Oke, sudah ya. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Sauka, Kota Sorong, Papua Barat Daya, menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka, Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Sauka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu bertiga, langsung secara mengalir kamu Langsung kami diajak sama kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Dan menyampaikan kalau dari korban mau di Gimana sih, Tan? Biar dia bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 Sorong menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Aminah Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Aminah, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Aminah diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Aminah mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Sauka. Merespons pertanyaan Aminah, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Aminah kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Sauka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang.
Bangsat. Tolong jawab. Ini perasaan hati orang Indonesia. Kamu tolong jujur. Jujur yang sejujur-jujurnya. Kamu tadi seragam kamu bawa kamu dulu. Kamu tuh punya itu kasih orang. Kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek? Bajunya utuh. Kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur. Jujur. Yang saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur. Tolong jujur, saya minta jujur. Biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur, tolong biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, ibu nanya, tapi ini nggak kasih kesempatan ngomong. Tolong saya tetap berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Sawoga itu. Terus untuk penikaman saya tikam dia benar-benar dari atas itu ibu karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Sudah bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Cukup ya. Bangsat. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Saoka, Kota Sorong, Papua Barat Daya menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Saoka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu bertempur 3, langsung secara mengalir kamu Kami diajak sama kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Dan menyampaikan kalau dari korban mau di Gimana sih Tan? Biar dia bikin mama cuma mau datang ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 Sorong menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku.
Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Aminah Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Aminah, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Aminah diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Aminah mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Sauka. Merespons pertanyaan Aminah, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Aminah kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Sauka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. Tolong ini hati orang ini tolong jujur yang sejujur-jujurnya. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu tak punya itu. Kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek, bajunya utuh? Kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur. Yang saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang, karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di tempat di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ? Tolong jujur, saya minta jujur, biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur, tolong biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan udah ngomong, gue nanya, tapi ini nggak dikasih kesempatan ngomong. Belok, saya tetap berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Sauka itu. Terus untuk penikaman, saya tikam dia benar-benar dari atas ibu karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu, dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Sudah Bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Ya, cukup ya. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Sauka, Kota Sorong, Papua Barat Daya, menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka, Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Sauka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat.
Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Tidak ada komputer. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu ketemu bertiga, langsung secara mengalir kamu Langsung kami diajak sama kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Dan menyampaikan kalau dari korban mau di Gimana sih Tan? Biar dia bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 orang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Aminah Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Aminah, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Aminah diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Aminah mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Sauka. Merespons pertanyaan Aminah, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Aminah kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Sauka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. Bangsat. Tolong ini hati seorang ibu, tolong jujur yang sejujur-jujurnya. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu tuh aku ya itu kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek, bajunya utuh, kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi, kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur yang saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang, karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ? Tolong jujur, saya minta jujur, biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur, tolong biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, ibu nanya, tapi ini nggak dikasih kesempatan ngomong. Saya tetap berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Sauka itu. Terus untuk penikaman saya tikam dia benar-benar dari atas itu, ibu, karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan, ibu. Tidak ada hal-hal yang lain, ibu, tidak ada pertemuan apapun, itu tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu. Dan setelah saya lakukan itu, saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia, ibu. Itu, ibu. Kenapa harus takut? Sudah bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Ya. Bangsat.
Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Sauka, Kota Sorong, Papua Barat Daya, menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka, Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Sauka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Tidak ada komputer. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu ketemu bertiga, langsung secara mengalir kamu Langsung kami diajak sama kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Jadi kalau dari korban mau di Di mana sih Tan? Biar dia bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 Sorong menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Aminah Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Aminah, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Aminah diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Aminah mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Sauka. Merespons pertanyaan Aminah, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Aminah kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Sauka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. Bangsat.
Tolong. Ini perasaan hati seorang ibu. Kamu tolong jujur. Jujur yang sejujur-jujurnya. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu tutup punya itu. Kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek? Bajunya utuh. Kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur. Jujur. Biar saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di tempat di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur. Tolong jujur, saya minta jujur. Biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur tolong, biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, gue nanya, tapi ini nggak dikasih kesempatan ngomong. Belok saya tetap berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Sauga itu. Terus untuk penikaman saya tikam dia benar-benar dari atas itu ibu karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Udah Bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Ya, Bangsat. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Sauka, Kota Sorong, Papua Barat Daya menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Sauka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Tidak ada komputer. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu bertiga, langsung secara mengalir kamu Kami diajak sama kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Jadi mereka kalau dari korban mau di Di mana sih Tan? Biar dia bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 Sorong menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku.
Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Aminah Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Aminah, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Aminah diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Aminah mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Sauka. Merespons pertanyaan Aminah, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Aminah kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. Bangsat. Tolong ini hati saya ini tolong jujur yang sejujur-jujurnya. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu tuh aku ya kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek, bajunya utuh, kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur yang saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang, karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur, saya minta jujur, biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur, tolong, biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, gue nanya, tapi ini nggak dikasih kesempatan ngomong. Belok saya tetap berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Sauka itu. Terus untuk penikaman saya tikam dia benar-benar dari atas itu ibu, karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu. Dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Udah Bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Ya, cukup ya. Bangsat. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Saoka, Kota Sorong, Papua Barat Daya menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Saoka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat.
saja dia setan. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Mati manusia di Wartawan. tidak ada komputer. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu gembur 3, langsung secara mengalir kamu Langsung kami diajak sama kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Jadi mereka kalau dari korban mau di Di mana setan? Biar dia bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 orang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Aminah Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Aminah, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Aminah diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Aminah mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Sauka. Merespons pertanyaan Aminah, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Aminah kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. Bangsat. Tolong banget ini perasaan hati seorang ibu. Kamu tolong jujur yang sejujur-jujur. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu tak punya itu. Kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek, bajunya utuh? Kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur. Yang saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang, karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di tempat itu, di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ? Tolong jujur, saya minta jujur, biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur, tolong biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, gue nanya, tapi ini nggak dikasih kesempatan ngomong. belok saat kita berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Saoka itu. Terus untuk penikaman saya tikam dia benar-benar dari atas itu ibu, karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu. Dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Bangsat.
Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Sauka, Kota Sorong, Papua Barat Daya, menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka, Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Sauka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu bertiga, langsung secara mengalir kamu Langsung kami diajak sama kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. dan menyampaikan kalau dari korban mau di Gimana sih, Tan? Biar dia bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 Sorong menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Aminah Latale, langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Aminah, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Aminah diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Aminah mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Sauka. Merespons pertanyaan Aminah, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Aminah kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Sauka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. bangsat. Tolong.
ini perasaan hati seorang ibu. Kamu tolong jujur. Jujur yang sejujur-jujurnya. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu tusuk dia itu kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek, bajunya utuh, kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur. Jujur, yang saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di tempat itu, di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur. Tolong jujur, saya minta jujur. Biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur, tolong, biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya, biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, gue nanya, tapi ini nggak kasih kesempatan ngomong. Kita belok saat kita berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Saoga itu. Terus untuk penikaman saya tikam dia benar-benar dari atas itu ibu karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu dan setelah saya lakukan itu saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Sudah Bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Oke, cukup ya. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Saoka, Kota Sorong, Papua Barat Daya, menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala plontos ini juga diborgol. Tersangka Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Saoka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Wartawan. Tidak ada komputer. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu bertiga, langsung secara mengalir kamu Langsung kami diajak sama kanan ke Mes Klewang, dari SL menuju ke Mes Klewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Jadi kalau dari korban mau di Gimana sih, Tan? Biar dia bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 Sorong menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis muda yang dihabisi oleh oknum TNI AL Kelasi 1 Agung Suyono pada Senin 20 Januari hari ini. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Agung turut dihadirkan di Lantamal 14 Sorong. Kegiatannya juga disaksikan langsung oleh ibu korban dan perwakilan warga Maluku. Saat Agung turun dari mobil petugas, ibu korban, Aminah Latale,
langsung histeris dan meneriaki pelaku sembari memeluk foto sang anak. Tak hanya Aminah, sejumlah anggota keluarga KL yang lain juga turut meneriaki pelaku. Di sela rekonstruksi, Aminah diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada pelaku terkait kejadian. Aminah mengaku dirinya tak yakin KL dihabisi oleh Agung di lokasi kejadian yang ada di Pantai Sauka. Merespons pertanyaan Aminah, Agung sembari menangis mengatakan bahwa dirinya nekat menikam KL karena takut dilaporkan ke kantornya terkait aksinya berhubungan dengan korban. Namun saat Aminah kembali mencecar, petugas memintanya untuk mundur karena merupakan materi pemeriksaan. Sebelumnya saat aksi bakar lilin dan rangkaian doa bersama Sabtu 18 Januari, Aminah merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian sang anak di Pantai Sauka, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Aminah menduga aksi pembunuhan terhadap KL dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ia juga menyoroti luka ukiran hati di punggung sang anak. Adapun dalam rekonstruksi tersebut, Agung mengaku tak mengetahui luka ukiran hati di punggung KL. Dikatakan olehnya bahwa ia hanya melakukan penikaman berulang. Bangsat. Tolong jawab. Ini perasaan hati seorang ibu. Kamu tolong jujur. Jujur yang sejujur-jujurnya. Kamu tadi bergambar bahwa kamu tak punya Kenapa di bajunya itu tidak ada luka sobek? Bajunya utuh. Kenapa? Terus waktu mayatnya ditemukan itu tidak ada busana lagi. Kok kenapa bisa seperti itu? Coba kamu jujur. Jujur. Biar saya puas, saya sudah terima, saya sudah ikhlas menerima kenyataan yang saya alami. Kok jujur biar saya lebih tenang karena saya tidak yakin kalau kamu lakukan itu di tempat di mana mayatnya ditemukan. Kamu sudah lakukan itu di mana dulu baru kamu buang mayatnya di situ. Tolong jujur. Tolong jujur, saya minta jujur. Biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur, tolong biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya biar saya puas. Tolong. Kasih kesempatan dia ngomong, gue nanya, tapi ini nggak dikasih kesempatan ngomong. Belok, saya tetap berjalan terus memaksa dia untuk tetap ke arah Sauka itu. Terus untuk penikaman, saya tikam dia benar-benar dari atas itu ibu, karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu, tidak ada pertemuan apapun itu, tidak ada, cuma baru pertama kali kejadian itu, dan setelah saya lakukan itu, saya takut sendiri, akhirnya saya tikam dia ibu. Itu ibu. Kenapa harus takut? Sudah Bu, nanti ini panjang untuk pemeriksaan itu nanti. Ya, cukup ya. Bangsat. Oknum TNI AL yang jadi tersangka pembunuhan gadis muda di Pantai Sauka, Kota Sorong, Papua Barat Daya menjalani rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong pada Senin 20 Januari. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku tampak mengenakan baju tahanan warna oranye. Selain itu, pria berkepala pontos ini juga diborgol. Tersangka Kelasi 1 Agung Suyono itu memperagakan adegan demi adegan pembunuhan terhadap korban KL yang diperankan oleh model. Mulai dari saat bertemu korban di tempat hiburan malam, melakukan hubungan seksual hingga saat pelaku menghabisi KL menggunakan pisau kerambit. Agung mengaku menusuk korban berulang kali menuju arah Pantai Sauka. Aksinya terhenti saat pisau kerambit yang digunakannya terjatuh. Tersangka kemudian mendorong KL hingga ke dekat laut. Setelah itu ia mencari pisau dan kunci mobil yang terjatuh. Agung sempat akan naik mobil untuk kabur, namun lantaran panik dirinya kembali memeriksa jasad korban dan memeluknya. Setelah itu ia kembali menarik jasad korban ke arah laut. Saat menjelaskan adegan tersebut, Agung sempat menangis. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3 Letkol S. Ajik Siswanto mengatakan rangkaian rekonstruksi berjalan aman. Ajik menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum TNI AL tersebut sesuai dengan instruksi dari Panglima Koarmada 3 yang meminta pelaksanaan digelar transparan dan dihukum berat.
saja dia setan. Bah, itu ada wartawan dalam tuh. Mati manusia di Wartawan. setan. Tidak ada kamu saudara. Ya, setelah ini apa yang kamu kerjakan? Setelah kamu ketemu bertiga, langsung secara mengalir kamu Langsung kami diajak sama kanan ke Mes Kelewang, dari SL menuju ke Mes Kelewang. Bagus, di belakang kah? Indonesia nggak nonton belakang, Mbak. Ini mereka joget bersama. Pada saat sudah di dalam SL, mereka melaksanakan joget bersama. Jadi mereka tidak bawa dari korban mau di Di mana setan? Biar dia bikin mama cuma udah tahu ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Lantamal 14 orang menggelar